tiada ungkapan yang paling indah yang diucapkan pada hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita berharap semua sisa hidup yang Allah berikan kepada kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita pergunakan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dialah Nabi yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, uswatul hasanah, contoh panutan yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini kita dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai umat, dan besar harapan kita akan bersama-sama di surga Allah Taala. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, di hari yang mulia ini saya ingin mengajak marilah kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ibadah. Alhamdulillah, sebentar lagi atau beberapa hari ke depan semua orang yang beriman atau umat muslim akan melaksanakan ibadah yaitu salat Idul Adha. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin mengungkap satu riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, amalan apa yang harus saya lakukan terkait dengan bulan Zulhijjah? Apa yang kami lakukan di bulan Zulhijjah ini? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, tingkatkan keimananmu atau ketakwaanmu kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, berbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah. Yang ketiga, berhaji mabrur wa ikhlas. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, apa yang kita lakukan agar keimanan kita atau ketakwaan kita naik atau bertambah? Tiada lain
untuk memperbanyak ibadah. Dan alhamdulillah kita beruntung sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-amal shalih ahabbu ila Allah. Ada amalan yang Allah cintai di bulan Zulhijjah. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Zulhijjah. Nabi menganjurkan agar di hari pertama bulan Zulhijjah kita harus memperbanyak ibadah sampai 10 Zulhijjah. Apa itu yang dianjurkan oleh Nabi? Bahkan Nabi sendiri melakukan itu. Di hari pertama dianjurkan agar kita ini berpuasa. Di hari pertama bulan Zulhijjah sampai ke hari ke-9. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, itulah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Zulhijjah ini. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau diberikan harta atau kelebihan dari pemberian Allah, maka Nabi menganjurkan agar kita ini menyembelih korban, berkurban pada hari 10 Zulhijjah. Inilah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Allah memberikan kabar bahwasanya Allah yang telah memberikan kita ada beberapa kenikmatan untuk hidup di dunia ini, baik dari nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat harta, tidak lain tujuannya fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, untuk aku, kata Allah, dan berkurban. Jadi sesuai dengan ayat ini kita dituntut untuk menyembelih kurban pada saat tanggal 10 Zulhijjah. Ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar. Ketika kita ini diberikan oleh harta oleh Allah, lalu kita tidak mau
berkorban untuk harta kita, namun kita punya kemampuan. Ini juga yang diberikan gambaran oleh Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Banyak orang yang tidak mensyukuri pemberianku, kata Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Allah mengatakan di sini, saya memberikan harta, tapi banyak orang yang lalai dari hartanya. Wa innahu ala zalikal qadir. Dan mereka itu tahu, kita semua tahu bahwa kita ini sudah wajib atau sudah seharusnya untuk berkorban, karena kita sudah mampu membelikan seekor hewan untuk dikorbankan pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Kita tahu itu, kita tahu sendiri di dalam hati kita, tetapi terkadang kita abaikan. Inilah yang dimaksud oleh Allah, orang yang lalai memberikan harta kepadanya. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa apa yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu kita laksanakan sebagai umat Rasulullah di bulan Zulhijjah, berbanyaklah berzikir mengingat Allah. Kita dianjurkan di bulan Zulhijjah ini kita harus memperbanyak berzikir, mengucapkan tahlil, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diungkapkan oleh Nabi. Ada ucapan yang sangat ringan di lidah, mudah terucap, namun Allah mencintai apa itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani habibatani, sangat ringan ucapan la ilaha illallah, tetapi terkadang kita abaikan, kita tidak punya kesempatan untuk mengucapkan itu. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati. Yang terakhir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus lakukan ketika masuk bulan Zulhijjah? Yang ketiga, berhaji mabrur kalau kita mempunyai kemampuan. Alhamdulillah, sebagian besar saudara-saudara kita yang sadar diri, yang diberikan anugerah yaitu harta, alhamdulillah, sementara ini dia sudah ada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita berharap semua saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, dia akan memperoleh yang namanya haji mabrur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bahwa, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Apa ciri-ciri haji mabrur? Apa ciri-cirinya orang yang memperoleh haji mabrur? Ketika dia melaksanakan, setelah melaksanakan ritual ibadah,
ciri-cirinya setelah pulang ke kampung halamannya, dia senantiasa memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Dia senantiasa menjaga lisannya. Dia senantiasa menjaga gerak-geriknya. Itulah makna orang yang mengenakan pakaian ihram. Jangan sampai kita ini memakai pakaian ihram di tanah suci. Pakaian ihram itu ketika kita kenakan, kita dilarang untuk berkata kotor. Kita dilarang untuk bermaksiat. Kita dilarang untuk mencela sesama. Dan kita dilarang untuk saling bermusuhan ketika kita ini memakai pakaian ihram. Tetapi terkadang ada orang yang kembali dari tanah suci, dia tidak pakai lagi pakaian ihramnya. Seharusnya kalau kita mau dianggap orang yang mabrur hajinya, kita tetap pakai itu pakaian ihram. Apa itu pakaian ihram? Dilarang berbuat maksiat, dilarang saling mencela, saling memaki. Tetapi terkadang apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji, terkadang setelah pulang dari tanah suci ada kesombongan di dalam dirinya, seakan-akan dia sudah di atas derajatnya dibanding orang-orang yang belum pernah berhaji, sehingga dia seakan-akan menganggap hina, atau boleh jadi dia anggap enteng orang-orang yang tidak pernah melaksanakan haji. Tetapi inilah peringatan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, kita mampu memakai pakaian ihram. Apa arti ihram? Diharamkan berbuat maksiat, diharamkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Mungkin inilah sekedar khutbah singkat yang saya bisa bawakan kepada kesempatan hari ini. Sebagai kesimpulan, barang siapa yang diberikan kemampuan untuk berkorban, menyembelih korban, lalu kemudian dia tidak berkorban, maka jauhkan dari masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.